Ya, shalom saudara sekalian. Kurang kuat ya. Shalom. Iya, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menghadirkan Bapak Ibu, para pelayan Tuhan, sehingga kita merasa bahwa tidak bekerja sendirian, tetapi ada rekan sekerja, teman-teman yang sama-sama gandeng tangan, yang sama-sama punya panggilan yang sama untuk pergi, untuk melayani. Karena ada begitu banyak desa-desa, tempat-tempat yang masih jauh, yang masih belum terjamah, yang masih belum terlayani. Jadi sekali lagi selamat malam, saya sapa juga Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Kita percaya bahwa meskipun tempatnya berbeda, tapi hadirat dan kuasa Tuhan tetap sama kita alami dimanapun kita berada. Tadi sudah dijelaskan luar biasa, terima kasih banyak sudah menolong saya untuk tidak lagi memberikan banyak gambaran tentang pelayanan pesat. Jadi saya masuk pesat tahun 2000 sekitar 23 tahun yang lalu, dan saya bergabung dengan pesat yang ada di Sitomohon, Sulawesi Tengah pada awalnya. Kemudian dalam perjalanannya saya dipindahkan lagi kemana-mana karena pesat itu satu hal yang kalau mau bergabung dengan pesat itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi mau dimanapun, mau yang tempatnya kecamatan itu masih bagus. Tapi yang tempatnya yang pedalaman, yang gak ada listrik, yang gak ada air pun harus siap. Itulah yang kami yang menjadi panggilan dalam hidup kami. Saya kira kita semua ditetapkan, kita semua dipanggil oleh Tuhan dan dipilih dalam pelayanan masing-masing dengan tugas-tugas yang berbeda-beda. Saya tidak bilang kalau kita di desa lebih sulit daripada Bapak Ibu di kota, tentu saja tidak. Tetapi semua punya bagiannya sendiri-sendiri, semua punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan berita baiknya adalah semua punya masalah dan pergumulan sendiri-sendiri. Kita semua sama. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya nanti akan juga cerita beberapa pelayanan kami sambil bagian firman Tuhan saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, saya ingin sharing tentang satu bagian tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu pelayan yang hidup sebagai pelayan Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan, adakah pelayan yang tidak hidup sebagai pelayan Tuhan? Oh banyak, sangat banyak. Siapa mereka, di mana mereka, ya kita nggak perlu sebut, kita nggak perlu tunjuk. Kita bahkan mungkin tahu siapa mereka, tapi bukan waktunya kita untuk menunjuk, bukan urusan kita. Tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, yang katanya dipanggil khusus oleh Tuhan, tetapi nyatanya dalam hidupnya sehari-hari, dalam hidupnya setiap waktu tidak menjadi pelayan Tuhan. Ukurannya apa? Ukurannya adalah Tuhan sendiri yang menilai, Tuhan sendiri yang melihat hati, Tuhan sendiri yang menguji setiap hati kita. Nah Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini cukup panjang di dalam Kisah Para Rasul 20. Sebenarnya ini adalah bagian tentang perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Kita nggak akan baca semuanya, tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Ayat 17 sampai 38 ya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara lantang. Kisah Para Rasul 20, 17 sampai 38. Oh ini terlalu panjang. Mungkin ini saja ayat 24 sampai 28, kemudian kita lanjut di 36 sampai 37. 24 kita mulai sampai 28. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah berkunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan
karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ayat 37, mari 1, 2, 3, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat bersukacita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Nah Bapak Ibu, kita tahu cerita ini, kita sudah mungkin pernah baca berulang-ulang. Jadi bagian dari, mungkin slide bisa ditampilkan. Jadi ini adalah bagian perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Kita tahu ada banyak pelayanan dan dia dengan kapal dia selalu singgah-singgah dari perjalanan Paulus pertama, perjalanan Paulus yang kedua sampai di pada titik ini perjalanan Paulus yang ketiga. Nah Bapak Ibu, jadi Rasul Paulus pada waktu itu dia ada di Miletus dan kemudian ini jemaatnya ada di Efesus. Nah kalau dia pergi lagi ke Efesus itu terlalu jauh, jaraknya sekitar 40 km. Di zaman itu tentu saja bukan seperti sekarang, tinggal calling Grab seperti tadi kami panggil Grab langsung cepat. Kami mau pakai motor karena kami kemana-mana naik motor tapi nggak bisa karena yaitu hujan di Kelapa Gading. Tinggal calling Grab cepat saja, nggak tunggu 10 menit sudah nyampe. Beda sekali dengan zaman dulu, 40 km itu jarak yang jauh sekali. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tapi Rasul Paulus merasa perlu sekali untuk meskipun terakhir kali harus memberi pesan-pesan khusus, harus memberi wejangan, nasihat kepada penatua-penatua yang ada di sana supaya karena Paulus sangat tahu sekali mungkin ini pertemuan terakhir. Kebetulan karena dia ada lebih dekat, karena ada di Miletus. Kalau dia sudah pergi lebih jauh lagi, berlayar lebih jauh lagi, tidak memungkinkan untuk dia dekat dengan Efesus. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dan juga kenapa Paulus ingin sekali untuk ketemu. Kita semua tahu ya, kita akan kangen dengan tempat pelayanan kita dulu, di mana kita sudah pernah lama di situ, kemudian karena pelayanan yang lain akhirnya kita pergi. Nah oleh karena itu, karena sudah 3 tahun Paulus melayani di sana dan dia tinggalkan tempat itu karena harus pergi ke tempat-tempat lain, maka dia sangat kangen sekali. Terasa ya, bisa merasakan bagaimana perasaan Paulus itu sentimental ya sebenarnya, dia emosional sekali, perasaannya tuh kuat sekali gitu ya. Jadi pada waktu itu dia ingin sekali untuk ketemu dengan anak didiknya, untuk ketemu dengan pelayan-pelayan sesama pelayan mungkin, untuk ketemu dengan yang pernah dididik spiritualitasnya dan akhirnya mereka ketemu. Nah Bapak Ibu, pada akhirnya pun karena ini adalah mungkin jadi perpisahan ya, sehingga mereka mau ketemu dan karena diutus satu orang untuk bilang kepada jemaat di Efesus, ayo semua penatua kumpul-kumpul. Entah mereka pakai transportasi apa waktu itu, belum pakai Grab mungkin. Kemudian mereka datanglah ke satu tempat yang disebut dengan Miletus gitu, karena itu dekat dengan pelabuhan. Sehingga setelah bicara-bicara Paulus pamit ya, ceritanya di akhir tadi di pasal 30, di ayat 37. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia menjadikan dirinya sebagai objek pesan Tuhan. Dia menjadikan luar biasa. Dia menjadikan dirinya sendiri itu sebagai contoh untuk dia bicara. Tidak banyak orang yang berani untuk bicara, ayo ini saya, ini pelayanan yang sudah saya lakukan, ini yang sudah saya bersih di hadapan Tuhan, saya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oh, enggak banyak yang berani. Tapi Paulus ini hal yang luar biasa dari pesan yang ingin dia mau sampaikan, dia cerita sendiri. Kadang-kadang kita akan cerita, oh hamba Tuhan ini Billy Graham, oh hamba Tuhan ini siapa lagi, luar biasa memang. Tapi sedikit yang menceritakan tentang dirinya dengan pengalamannya dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sedikit sekali. Dan luar biasa di sini, dari awal ayat ini sampai akhir, tidak ada yang lain yang diceritakan oleh Paulus selain dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Dan Bapak Ibu, oleh karena itu objek pesannya adalah dirinya sendiri. Dia menjadi teladan dan Bapak Ibu, hal yang paling utama kalau saya pelajari dalam setiap pelayanan, peneladanan. Tidak akan banyak orang yang berubah dengan kata-kata kita, dengan khotbah kita.
Tapi orang akan berubah dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan teladan yang kita perlihatkan setiap saat, setiap hari. Bukan cuma di gereja, tetapi di rumah, di keluarga, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita. Kita tunjukkan itu semua. Dan itu yang akan dilihat oleh orang. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Paulus dia menghidupi apa yang dia katakan dan melakukan seperti yang dia khotbahkan. Paulus pengajar yang luar biasa, dia menguasai perjanjian lama dan dia ajarkan itu. Dan luar biasanya dia menghidupi dan melakukan. Sekali lagi, apakah ada pelayan Tuhan yang hidup benar-benar sebagai pelayan Tuhan? Pertanyaan buat kita menjadi refleksi. Bapak Ibu, dan satu hal lagi adalah yang bersaksi pada waktu Paulus ngomong tentang semua kurikulum vitae-nya yang luar biasa itu dan dikonfirmasi oleh orang lain. Jadi bukan cuma dari dia sendiri yang ngomong, tetapi dikonfirmasi oleh orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia. Ini baru kita bilang hamba Tuhan yang benar-benar berintegritas. Bukan karena dia yang ngomong dan dia bisa aja bilang, saya benar, saya baik, saya jujur, saya tulus. Oh bisa dari dianya. Tapi apakah menjadi benar bagi pendengarnya, bagi rekan-rekan yang setiap hari ketemu? Ya kamu cuma ngomong doang mah gitu. Wah itu mah cuman cerita di stage aja, di mimbar aja. Tiap hari kamu enggak gitu misalnya. Tapi nyatanya ini hal yang luar biasa. Dikonfirmasi oleh semua orang dan pada waktu Paulus bicara tidak ada satu yang komplain. Para penatua enggak ada satupun. Mungkin penatua akan mikir, wah ini hari terakhir. Jadi kalau pernah ada sesuatu yang Paulus enggak benar ngomongnya dan dia bilang begitu, pasti dia akan ngomong. Karena itu hari terakhir. Supaya paling tidak Paulus bisa tahu kesalahannya. Jangan-jangan Paulus pernah melakukan dosa, pelanggaran, tapi Paulus nggak sadar. Bisa jadi manusia. Tapi sepanjang dia bicara tidak ada satupun yang protes, yang komplain. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa benar semua yang dilakukan Paulus dalam hidupnya tidak ada cacat. Artinya dia benar-benar memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada yang mengganjal, yang menjadikan protes dalam hidupnya. Karena apa semua yang dilakukan maksimal, all out semuanya untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, slide selanjutnya. Di sini dia khusus dengan penatua dan penilik. Sebenarnya di ayat 17-18 muncul dua kata ini, sebenarnya itu sama. Kalau penatua atau penilik itu dari bahasa Yunani episkopai dan kalau penatua itu biasa orang Yahudi memakai itu dan penilik itu biasa dipakai orang Yunani gitu ya, tapi sama. Dan fungsinya pun sama. Tidak ada gereja yang dapat berfungsi tanpa pemimpin yang ditetapkan. Amin. Jadi memang harus ada pemimpin-pemimpin yang ditetapkan, para penilik, para penatua yang ditempatkan untuk memelihara jemaat. Tugasnya apa? Ini penting sekali tugasnya. Yaitu mereka harus membawa kawanan domba Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka untuk mereka makin mengenal Tuhan. Jemaat-jemaat, kawanan domba, makin tahu siapa Tuhan, makin mengenal pribadi Tuhan, makin hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh pemimpin, itu yang dilakukan oleh para penilik, para penatua. Nah penilik dan penatua ini adalah orang yang harusnya dipenuhi oleh Roh Kudus, harus. Ini bukan kata iya dan tidak, boleh dan tidak, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus hidup sesuai dengan standar firman Allah yang tinggi. Dalam dunia saat ini, wah kita bisa lihat ada begitu banyak hal yang membuat kita sekarang tidak lagi hidup dengan pola kerajaan Allah. Amin. Ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tiap hari kita lihat internet, kita lihat apapun itu yang kita tidak tahu, yang mungkin kita akan, yang kita hindari supaya orang tidak tahu apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan setiap hari. Internet itu menjadi hal yang mungkin di masa-masa sekarang itu menjadi godaan terbesar untuk para hamba Tuhan juga tentu saja. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar menjaga mata kita.
kita harus benar-benar menjaga tangan kita harus benar-benar menjaga telinga kita, semua yang kita punya benar-benar harus dijaga. Karena kita adalah pelayan Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa nasihat dari Rasul Paulus, next slide. Perlihatkan kualitas pelayanan. Itu yang Rasul Paulus bilang kepada para penatua waktu dia memberikan nasihat dan wejangan. Kalian harus tunjukkan kualitas pelayanan. Jangan sampai orang bingung. Ini hamba Tuhan atau apa ya? Ini hamba Tuhan atau apa? Karena hidupnya gak beda. Karena hidupnya sama saja. Ya dia korupsi misalnya. Ya dia tidak hidup dengan rendah hati, sombongnya luar biasa. Atau apa? Dia mementingkan diri sendiri, selalu apa saja dia mikirin dirinya dulu baru orang lain. Atau apapun itu, hal-hal yang sedemikian itu bisa kita lihat setiap hari kok. Kita bisa saksikan setiap hari. Ini hamba Tuhan atau apa? Kualitasnya seperti apa? Dia memiliki integritas atau enggak? Bapak Ibu, integritas bisa diartikan kita dilihat atau tidak dilihat orang, kita sama. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Banyak orang kalau dilihat dia akan menjadi berubah. Dan kalau tidak dilihat dia akan berbeda. Nah ini yang jelas sekali kualitas standar pelayanan yang harus kita miliki. Artinya tuh kita sama di luar dan di dalam. Nanti di bagian bawah saya akan jelaskan. Nah yang kedua menjadi teladan saya sudah sampaikan. Dan yang ketiga adalah dia komitmen mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu dalam hidup sekarang ini pun kalau kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti roh siapa yang akan memimpin kita? Ya roh yang lain, siapapun itu kita bisa tafsirkan sendiri-sendiri. Tapi sebagai pelayan Tuhan harusnya kita mau dan setiap hari, setiap saat hanya dituntun oleh Roh Kudus saja. Sehingga kita bisa mampu melewati apapun dan yang pasti kita punya orang-orang yang kita layani. Sehingga kita selalu dapat firman baru terus, kita dapat hikmat baru terus dari Roh Kudus. Kita nggak mungkin kasih makanan basi kepada setiap pelayan kita, kepada setiap jemaat yang kita layani atau kepada siapapun yang Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Nggak mungkin kita kasih makanan basi, artinya wong sudah lama, sudah tidak diurapi dan sebagainya. Kita dapatkan semua di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan, di dalam berjalan bersama Roh Kudus. Nah Bapak Ibu kita belajar lagi slide selanjutnya leadership lesson dari Paulus. Yang pertama Paulus itu otentik, apa adanya. Dan ini tuh jarang sekarang, gak bisa kita dapat, susah hamba Tuhan sekalipun. Tapi saya sekali lagi tidak bilang semua hamba Tuhan begitu. Saya tidak bilang begitu, tetapi ada yang kita temui juga seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu, Paulus dia bilang begini, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Pernyataan ini luar biasa. Kamu tahu sendiri, aku hidup bagaimana dengan kamu. Seperti itu Paulus bilang. Dan oleh karena itu Paulus menjadi orang yang apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kamu lihat pada waktu aku tidur, kamu lihat pada waktu aku jalan, kamu lihat pada waktu aku mengajar, kamu lihat pada waktu aku khotbah, sama, semua. Tidak ada yang membedakan. Wah ini tuh luar biasa, menjadi otentik. Ada di pasal 18 ayat 18b. Nanti Bapak Ibu bisa sambil lihat Alkitabnya masing-masing, Alkitab elektronik. Itu yang pertama, Paulus itu menjadi otentik sekali. Tidak ada yang dia tutup-tutupi dalam hidupnya dan semua orang bisa lihat. Semua orang bisa saksikan. Dan Bapak Ibu hal yang kedua, pembelajarannya adalah Rasul Paulus itu humility-nya ya luar biasa ya. Dan dia bilang begini, dia itu rendah hatinya luar biasa. Dia bilang, aku tidak merasa lebih bangga dari kamu. 19a. Aku tuh, padahal Paulus kita tahu ya pendidikannya aja pendidikan yang luar biasa. Saya nggak akan bahas tentang backgroundnya Paulus, tapi kita tahu semua Paulus dari mana asalnya, dari siapa dia. Wah dia punya 2 keluarga negaraan, orang yang luar biasa, orang yang tinggi ya kalau kita boleh mau bilang. Tapi dia boleh berkata bahwa aku tidak merasa lebih tinggi dari kamu. Padahal itu hanya penatua, kalau kita bilang dari segi level jauh dengan Paulus yang sudah pelayanan kemana-mana. Tapi sekali lagi,
kedudukannya itu tidak membuat dia lebih tinggi daripada yang lain. Justru kedudukannya dia tinggi makin membuat dia rendah. Luar biasa ya, ini berbanding terbalik loh. Biasanya orang makin tinggi, ya dia juga akan menjadi makin lebih tinggi, memandang yang di bawah, bukan? Tapi ini enggak, dia makin tinggi tapi justru makin tinggi dalam pemikirannya dia menjadi semakin rendah di hadapan Tuhan. Mungkin satu kata yang luar biasa adalah dia berada di titik nol. Nol, kosong. Artinya apa? Artinya dia gak punya apa-apa lagi. Artinya semua yang dia punya itu semua untuk Tuhan. Untuk pelayanan. Dia gak punya, bahkan gak ada 1% pun milik dia. Gak ada 0% pun milik dia. Dia tuh sudah kosong. Nol. Karena semua dia serahkan sama Tuhan. Semua dia beri untuk pelayanan. Wah, itu luar biasa. Menjadi refleksi buat kita. Apakah masih ada yang kita tahan-tahan? Apakah yang masih ada kita simpan? Apakah yang masih ada yang kita eman-eman? Saya orang Manado tapi karena suami saya orang Jawa jadi saya belajar sedikit-sedikit. Apakah ada yang kita eman-eman, yang kita sayang-sayang, yang nggak mau kita kasih karena kita pegang kuat, karena kita belum rela untuk memberikannya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar. Berada di titik nol, tidak punya apa-apa. Tapi yang ada hanya Roh Kudus yang menguasai hidup kita, yang mengatur, menuntun semua hidup kita. Ini luar biasa. Ini pelayan Tuhan. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya bagian ketiga yaitu Paulus itu bergantung sepenuhnya ya pada Tuhan. Pada waktu hari-hari itu dia cerita dan dia banyak meneteskan air mata ya. Pergumulannya berat sekali. Ada bagian cerita yang lain yang Paulus bagaimana dia mengalami karam kapal, bagaimana dia harus mengusahakan membiayai sendiri pelayanannya. Luar biasa ya. Dia bekerja untuk pelayanannya sendiri, untuk pelayarannya, untuk semua orang-orang yang ikut dia bayar sendiri. Bukan karena persembahan kasih dari gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu pun, tapi dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia merasa tak berdaya. Ini yang disebut saya bilang tadi kosong, tidak punya apa-apa. Kalau ada orang yang masih punya apa-apa, dia merasa berdaya dong. Dia akan merasa, oh saya punya kok, saya bisa ini, saya masih bisa ini, saya masih bisa ngerjakan ini. Tapi konsep yang saya maksudkan adalah bukan karena kita nggak punya apa-apa, tidak usah belajar, tidak usah punya kompetensi, bukan itu ya. Tapi dalam pengertian seperti yang disampaikan oleh Paulus, itu yang saya maksudkan. Nah Bapak Ibu, kemudian yang keempat itu resilience ya, dia tangguh sekali. Hamba Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang enak-enak saja melayani? Siapa di antara kita yang lancar jaya pelayanan? Gak ada. Saya kira kalau kita pelayan Tuhan, tidak ada enak-enaknya. Ada enaknya itu kita pasti dapat sukacita damai. Tetapi dalam konteks ini saya mau sampaikan adalah tangguh ya, resilience ya. Dia apapun yang dia alami, kadang-kadang ada ya hamba Tuhan, semangat. Tapi nanti setelah ada cercaan, ada fitnahan, ada apa, sudahlah tidak usah Tuhan. Sudahlah tidak usah pelayan semua sama, hamba Tuhan semua sama. Misalnya ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi, ketahanan seorang Paulus itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam pelayanan kami di Pesat, kami tadi saya cerita kami harus bersedia ditempatkan di mana saja. Ini juga bagian dari tangguh, harus siap sedia di mana saja. Kondisi-kondisi pelayanan kami, mungkin juga Bapak Ibu semua sudah ada yang pernah mengunjungi tempat pelayanan kami. Ada yang harus berjalan berapa kilometer sampai 1 hari penuh. Ada yang jalannya nggak lurus Bapak Ibu, jalannya nanjak naik gunung. Di suku Lauja, di suku Wanak, di Sulawesi Tengah kita punya pelayanan yang seperti itu. Di Mentawai kita ada di Sipora, Sikakap, Siberut yang daerah-daerah cukup ekstrim ya, masuk ke dalam. Kemudian di Papua kita juga, saya tidak sebutkan daerah-daerah yang ya ini ada beberapa yang sepertinya memang memerlukan effort yang lebih ya. Jadi di Papua 4 bulan yang lalu kami ke sana, kami ke Papua saya dengan suami dan tim. Jadi dari Sentani kami pergi ke namanya Membramo Raya.
di Kampung Dou. Kampung Dou itu kami harus naik pesawat, maaf ya, mungkin 3-4 orang dalam satu pesawat. Dan kemudian kami sampai di satu tempat, itu tempat pelayanan pesat, ada pusat pelayanan di situ. Di sana nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada ya segala sarana-sarana yang kita butuhkan gitu ya. Seperti hidup kok nggak ada listrik, kok nggak banget gitu ya. Tapi seperti itu, saya 6 hari di sana dan benar-benar saya bersyukur saya solitude dengan Tuhan ya. Saya me time dengan Tuhan karena handphone juga nggak bekerja, nggak bisa apa-apa, internet mati semua, ya memang begitu. Tapi justru itu saya saksikan luar biasa teman-teman ada di pelayanan. Bapak Ibu, teman-teman kami di sana, mereka itu Pak Guru, kami ada SD di sana dan TK. Tapi mereka bukan cuma jadi Pak Guru, mereka juga menjadi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya apa? Kalau masyarakatnya masalah ini, masalah itu semua datang ke Pak Guru. Jadi Pak Guru menjadi kunci jawaban. Nah, dari pegunungan, masyarakat turun ke bawah, sekolah kita di tempat yang datar. Kemudian kalau ada banyak masalah sakit penyakit di daerah tuh banyak. Apalagi di Papua ya, wah itu sakitnya macam-macam, kulitnya lah, perutnya lah, pokoknya macam-macam. Mereka tuh akan tanya, Pak Guru saya sakit ini. Terus Pak Guru kasih obat, jadi Pak Guru punya stok banyak obatnya. Padahal Pak Guru juga bukan dokter ya, Pak Guru ya Pak Guru. Tapi Pak Guru diperlengkapi dengan medis praktis waktu belajar di Salatiga, di pos kami diajari sedikit-sedikit begitu. Nah Bapak Ibu, kemudian bagaimana mengajarkan untuk cara minum obatnya? Tentu saja bingung karena mereka nggak kenal waktu. Mau bilang jam begini mereka nggak tahu. Jadi caranya adalah nanti kamu minum obat, kalau matahari baru terbit kamu minum obat satu itu kasih tunjuk ini satu Nah sudah. Terus habis itu sudah siang-siang nanti kalau matahari sudah di atas kepala kamu minum lagi satu. Itu untuk cara membuat mereka mengerti. Terus habis itu setelah itu nanti kalau sudah gelap hampir malam kamu minum lagi satu. Seperti itu, bahasa-bahasa yang sulit sekali untuk disampaikan kepada orang-orang pedalaman. Tapi bisa, mereka tuh sampai saat ini sudah ada yang belasan tahun di sana. Bapak Ibu, ini adalah anak-anak pemuda yang belum menikah. Kami punya Pak Guru di sana, 5 orang tuh belum menikah semua. Secara manusia kadang-kadang mereka bisa mikir, ini masa depan saya ada gak sih? Saya masih punya pengharapan gak sih? Seperti itu, karena gak mungkin kan kalau mereka mau menikah ya ada juga mungkin ya kalau kehendak Tuhan mereka menikah dengan orang setempat. Ada banyak pelayanan kami juga yang mereka akhirnya tinggal selamanya di situ karena menikah dengan orang setempat. Tapi paling tidak 5 guru ini yang saya cerita mereka masih muda, usia mungkin 20-25 tahun. Tapi mereka benar-benar menyerahkan hidup mereka. Mereka berkorban untuk kerajaan Allah. Mereka menyerahkan semuanya. Ada satu teman kami namanya Pak Guru Oscar. 4 bulan lalu atau 5 bulan lalu ayahnya meninggal. Dia asli Sumba, NTT. Tim kami memberitahu dia sulit sekali karena kalau kita komunikasi ke sana hanya lewat radio atau telepon satelit. Telepon satelit itu pun susah. Kita beli pulsa 200.000 itu hanya telepon 2-3 menit saja. Karena pulsanya itu bukan telepon satelit itu yang keluarannya Turaya, yang keluarannya itu yang dan signalnya tuh bukan tangkapan signal dari provider Indonesia. Itu tuh dari yang luar punya begitu. Dan mahal sekali. Pada waktu kami mau memberitahu bapaknya meninggal itu susah. Pak Guru Oscar bapak meninggal. Itu agak nggak nyampe-nyampe di sana. Keingat ya zaman mungkin 30 tahun lalu begitu kali ya. 40 tahun lalu Indonesia, Jawa mungkin masih begitu. Tapi saya waktu ke sana rasanya kok peradabannya ketinggalan jauh sekali ya. Dengan masa kini begitu. Tapi Bapak Ibu, akhirnya kami bisa memberitahu Pak Oscar dan kemudian Pak Oscar dia menerima berita itu dengan lengkap dan dia pulang ke Sumba dan bapaknya sudah nggak ada. Artinya adalah ada banyak pengorbanan yang kami harus beri untuk pelayanan. Ada satu teman kami di Sukuwana. Sukuwana itu dulu nomaden hidupnya. Mereka pindah-pindah. Kemudian pesat hadir di situ 18 tahun yang lalu, kemudian kami membuatkan pemukiman untuk masyarakat dan juga sekolah. Sekarang ada sekolahnya,
Tapi sekolahnya itu sekarang kami mau bangun lagi, kami masih berdoa untuk sekolahnya. Karena dulunya di atas dan itu sekarang rawan longsor. Dan pemerintah itu sudah menurunkan masyarakatnya sehingga sekolah kita pun harus diturunkan ke bawah. Kami sedang pembangunan di sana. Nah Bapak Ibu, ada satu rekan kami yang dia harus ke kecamatan begitu ya. Sebenarnya bukan kecamatan sih, desa. Ini kan masih yang di atas jauh, mereka harus bisa telepon, bisa koneksi internet itu turun ke bawah. Nah dalam perjalanannya itu tuh ada sungai, dia tuh sudah biasa lewat sungai itu. Mereka pakai motor dan jangan berpikir bahwa jalanan itu terbuat dari apa ya, cor-coran atau apa gitu. Wah ini tuh kayu, bambu-bambu yang cuma disusun seadanya dan itu sangat membahayakan. Tapi mereka di situ sudah lama, bertahun-tahun di sana. Tapi satu ketika ada teman kami sekarang ya begitu, kemudian dia membawa barang-barang yang cukup banyak, karena kalau mau naik ke atas sayang kalau tidak bawa barang banyak, karena nanti pulang lama lagi gitu loh. Jarang mereka turun ke bawah kecuali ada keperluan yang mendesak. Sehingga pada waktu mereka turun atau naik harus membawa barang yang banyak. Nah waktu itu dia bawa barang banyak di motornya, dia pakai motor, dia lewati sungai yang tadi saya bilang yang jembatannya itu hanya dengan pakai kayu begitu, anyaman kayu saja, dan dia jatuh. Yang jatuh dulu dia, tubuhnya, kemudian motornya menimpa dia, dan dia tidak ada. Waktu itu saya sedang ada di Papua, jadi 4 hari saya tidak tahu kalau semua sahabat, semua teman-teman pesat sangat berduka, sangat bersedih karena kepergian seorang pahlawan Tuhan. Seorang misionaris yang benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi apakah kita protes? Dan dia baru menikah Bapak Ibu, belum ada setahun. Bagaimana dengan istrinya? Wah itu kami sampai mendatangkan psikolog untuk istrinya. Karena berat sekali. Istrinya nggak bisa terima pada awalnya. Tapi apakah kita mau protes dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan lakukan? Yang bisa adalah kita memahami maksud Tuhan apa. Yang bisa adalah kita mau belajar mengerti Tuhan mau apa. Jadi bukan lagi kita memfokuskan masalahnya ke kita, tapi kita mulai melihat fokusnya ke Tuhan. Nah ini beda. Masalah banyak, tapi kalau kita masalah fokusnya ke kita, yang tidak akan ketemu masalahnya. Selesainya bagaimana. Tapi kalau kita mau fokus, Tuhan apa ya maksudnya? Tuhan apa ya? Jadi kita memindahkan fokus masalah itu, dan dari situ Tuhan beri kita untuk bisa menerima dan bisa untuk apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Bapak Ibu, banyak hal. Kalau saya bilang resilience, ketahanan, saya kagum dengan semua teman-teman pesat. Betapa mereka tangguh, mereka benar-benar bertahan apapun yang terjadi. Kami dalam pelayanan pun kalau saya boleh sharing, teman-teman dapat persembahan kasih, mereka tidak dapat salary. Karena memang kami yang bergabung dengan pesat adalah yang terpanggil dan mau dan siap. Ya kalau memang tidak setuju dengan apa yang dikasih oleh pesat berkat Tuhan, ya enggak akan bisa. Tapi kalau dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan, saya percaya dan kami semua sudah melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan mencukupkan. Sejauh ini saya belum pernah melihat ada satu teman pesat yang meminta-minta, satu teman pesat yang tidak punya makanan, satu teman pesat yang mungkin sudah menyerah karena Tuhan sudah 1 bulan gak makan atau 1 minggu gak makan. Gak ada tuh. Tuhan mencukupkan dengan caranya. Tuhan memberkati dengan caranya yang luar biasa. Kita tahu Allah itu provider ya. Providensia Allah itu menyediakan semua kebutuhan dan keperluan kita. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Apalagi kita orang yang berdiri di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Karena Tuhan janji kita yang dipanggil, kita yang dipilih, kita juga yang akan diberikan kecukupan oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin saya akan cepat saja. Slide-nya bisa. Lanjut saja. Ya, beberapa hal saya sudah sampaikan.
Jadi ini ada SMS, teks ya, sudah nggak ada SMS sekarang. Teks dari John Calvin, dia bilang bahwa kekayaan dan kehormatan tidak mempunyai daya tarik. Wow. Satu-satunya ambisinya adalah ambisi yang suci dan murni untuk melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah melayani Allah? Sudah. Sudah baik? Sudah. Sudah sebaik-baiknya? Nah, itu. Mari kita menjawab, mari kita bertanya, Tuhan, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya? Seluruh hidupku tidak ada lagi yang saya punya selain Tuhan yang saya layani. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, slide-nya bisa terus saja, mungkin slide yang terakhir. Ini saya sudah sampaikan, Paulus dia berorientasi untuk jiwa, dan hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan satu lagi adalah Paulus menyadari bahwa pelayanan itu bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Ada banyak sekali daerah-daerah yang dibuka oleh Paulus menjadi pelayan-pelayanan yang akhirnya berkembang kekristenannya karena Paulus. Ada banyak sekali jemaat-jemaat yang dia dirikan. Bahkan dalam penjara pun dia menulis surat kepada jemaat-jemaat itu. Tapi dia tidak pernah bilang bahwa itu jemaatnya, itu miliknya. Nah ini luar biasa. Semua itu adalah milik Allah. Di dalam pasal 20, 28 sampai 32 itu dia menceritakan, dia sampaikan semua. Ini adalah milik Allah, ini adalah pelayanan Allah, ini adalah jemaat yang dilayani adalah hartanya Allah, miliknya Allah. Kadang-kadang pada waktu kita melakukan banyak hal, kita akan berpikir, oh itu karena saya. Oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani ini, oh itu saya. Kalau nggak ada saya mungkin tidak akan seperti itu. Bapak Ibu, siapa fokus kita? Kalau kita, ya betul. Tapi kalau fokus kita Tuhan, harusnya kita akan berkata, semua hanya karena Tuhan. Nah, slide saya yang terakhir. Orang yang melayani adalah orang yang sudah keluar dari kemakmuran hidupnya. Amin. Dia enggak mikir lagi loh tentang apa yang akan dia dapat. Dia enggak mikir lagi, apa yang saya dapat ya. Kalau saya datang malam-malam hari Rabu, ikut malam impartasi kuasa pelayan, apa yang saya dapat ya? Atau saya datang ke gereja tiap minggu, apa yang saya dapat ya? Iya memang kita dapat kuasa urapan dari Tuhan. Tapi kalau kita masih bertanya sesuatu yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang sifatnya daging, nah ini yang perlu dikoreksi. Maksud saya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah benar-benar menjadi pelayan Tuhan, harusnya kita sudah keluar dari kemakmuran diri kita sendiri. Kami di Pesat, kami sangat hidup apa adanya. Ya kalau Tuhan kasih kami mensyukuri, kalau enggak pun ya kami tetap, toh kami masih bisa hidup, itu sudah hal yang luar biasa. Dan itu tidak akan pernah mempengaruhi kepercayaan kami kepada Tuhan dan fokus pelayanan. Banyak, saya pernah ada di sekolah teologi ya. Pada waktu baru masuk sekolah teologi, semua teman-teman pengen ke desa. Mau ke desa. Tapi setelah wisuda selesai, mereka gak banyak yang pergi ke desa. Gak banyak yang pergi ke pulang kampung membangun desanya. Karena mereka tergiur, karena mereka ada tawaran-tawaran yang menjanjikan secara masa depan. Dan Bapak Ibu, oleh karena itu kami di pelayanan Pesat selalu diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin kami yang di atas kami yang sudah lebih dulu. Pesat ini sudah 36 tahun. Sejak 1987, saya mungkin ada di generasi kedua dan ketiga. Kami belajar banyak daripada bapak-bapak rohani kami. Itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada penatua-penatua, belajar kepada siapa. Mereka memberi teladan kepada kami, mereka menunjukkan kesetiaan kepada kami. Dan itu yang kami turunkan kepada teman-teman di bawah kami, menjadi semacam legacy, warisan rohani yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dibeli, dan itu tidak bisa hanya dibicarakan. Tapi hidup setiap hari yang menjadi teladan. Itu yang mereka lihat dan mereka berubah karena itu. Yang kemudian Paulus menjadi tawanan roh karena dia sudah menyerahkan kebebasannya. Yaitu kehidupan duniawi. Dia sudah serahkan kepada Yesus Kristus.
Amin firman Tuhan.